Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semua, selamat datang lagi di channel Podcast Horor Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman pendengar semua tetap sehat di dalam kondisi pandemi saat ini. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali menjalani kehidupan yang normal dan menjalani hidup lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, untuk hari ini, untuk menemani teman-teman semua, saya akan membacakan salah satu cerita horor lagi yang berjudul Arwah Tante Lita. Buat teman-teman, siapin headsetnya, selamat mendengarkan. Kakekku pernah menegur ibuku karena cerita ini. Ya, cerita ini dialami ibuku saat masih berusia 4 tahun. Walaupun sudah lebih dari 40 tahun berlalu, tapi masih membekas di memori ibu meski telah samar. Salah satu rumah di sebuah kampung yang jauh dari kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 1967. Waktu itu, keluarga tengah mengadakan kenduri pernikahan. Ya, tepatnya di rumah orang tua ibuku. Dan yang melangsungkan pernikahan adalah adik dari ayah ibuku. Lebih tepatnya, yang menikah adalah tante ibuku, yang paling bungsu. Sebut saja Tante Lita. Singkat cerita, setelah sebulan menikah, Tante Lita dan suaminya memutuskan untuk pindah. Mereka memilih untuk tinggal di kebun. Sekedar gambaran, kebun yang dimaksud adalah sebuah ladang bercocok tanam yang letaknya di hutan sekitar kaki pegunungan dan jaraknya puluhan kilometer dari kampung. Di kebun ini, mereka menanam apa saja dan hasilnya dijual ke kota dengan menggunakan jasa angkutan tenaga kuda. Maklumlah, zaman dulu. Ya, seperti itulah kehidupan mereka sehari-hari. Konon katanya, di kebun tempat mereka tinggal itu cukup angker. Ada sebuah pohon beringin yang apabila malam hari tampak dari kejauhan, di pohon itu seperti menggantung puluhan balon. Di pohon itu terlihat sangat terang. Tapi apabila diperiksa keesokan harinya, tidak ditemukan apa-apa. Namun terdengar suara samar dari atas pohon yang apabila dilihat cuma nampak daun-daunnya yang rimbun. Pernah suatu malam Tante Lita terjaga karena mendengar suara seperti babi. Dia menyangka mungkin babi hutan tengah makan tanaman jagung dan ubinya. Dan dia pun keluar untuk mengusirnya. Tapi alangkah terkejutnya karena yang didapati bukan babi, melainkan sesosok makhluk menyerupai serigala dengan mata merah menyala. Hari pun berganti, minggu berganti bulan. Akhirnya Tante Lita pun hamil. Tatkala usia kandungan Tante Lita memasuki 7 bulan, Tante Lita sakit parah. Akhirnya suaminya memutuskan untuk membawanya balik menetap sementara di kampung agar tante bisa berobat.
Tapi untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Akhirnya Tante Lita meninggal dengan usia kandungan 7 bulan. Penyakitnya pun tak bisa diobati, karena katanya penyakit itu datang dari makhluk-makhluk hutan. Ada yang aneh saat Tante Lita akan dimandikan. Tiba-tiba saja kukunya memanjang sekitar 1,5 cm. Dan yang membuat gempar seluruh penghuni rumah, termasuk ibuku yang waktu itu masih berumur 4 tahun. Sangat ketakutan. Prosesi pemakaman pun dilaksanakan dengan cepat. Tante Lita dimakamkan di kebun belakang rumah kakekku, sekitar 200 meter dari rumah. Dan sampai saat ini makamnya masih ada. Dan ada yang aneh pada jasad Tante Lita, yaitu orang-orang menusukkan beberapa jarum di kakinya. Entah apa maksudnya. Ibuku pun saat itu belum mengerti apa-apa. Dan disinilah awal keseраman mulai terjadi. Malam pertama. Malam harinya keluarga dan tetangga datang untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kesedihan masih terlihat di raut wajah suami Tante Lita dan kakekku. Pada pukul 10 malam, para tetangga dan kerabat pun pulang ke rumah masing-masing. Yang tersisa di rumah cuma kakek, nenek, suami Tante Lita, dan ibuku yang masih berumur 4 tahun, serta saudara-saudaranya. Kata ibuku ketika menceritakan kisah ini padaku, menjelang tengah malam, terdengar suara tangisan meraung-raung, histeris dari arah makam Tante Lita di belakang rumah. Tangisannya sangat menyayat sekali. Sesekali juga terdengar suara tertawa seorang wanita. Seluruh penghuni rumah yang ketakutan cuma bisa pasrah dan berdoa. Tangisan Tante Lita itu ternyata membahana sampai ke rumah-rumah tetangga lainnya. Terdengar suara tangisan pilu yang disertai suara seperti orang menarik daun kelapa di sepanjang jalan di kampung. Kontan saja, keesokan harinya menjadi gosip hangat di kampung dan membuat warga di desa takut keluar rumah bila tengah malam. Malam kedua, Tante Lita dimakamkan dengan beberapa orang saja yang datang melanjutkan pengajian di rumah kakek. Itu pun pada pukul 9 mereka sudah pamit pulang. Konon kata ibuku, malamnya di dinding rumah kakekku yang terbuat dari papan itu terdengar suara seperti ada orang yang mencakar-cakar dari luar rumah. Menjelang lewat tengah malam, suami Tante Lita hendak kencing. Maka diraihnya lampu tempel. Maklum, pada saat itu belum ada listrik yang masuk ke desa tersebut. Dan kemudian suami Tante Lita berjalan menuju dapur. Ketika sedang asyik kencing, tiba-tiba suami Tante Lita merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan tiba-tiba saja, dia mendengar suara tawa cekikikan. Benar saja, di sudut dapur, sekitar 5 meter dari tempat dia kencing, terlihat Tante Lita berdiri dengan bola mata berwarna putih dan sekitar matanya hitam. Rambutnya terurai sampai di punggungnya. Betapa terkejutnya suami Tante Lita. Mereka pun saling beradu pandang, dan yang paling mengerikan dan menjijikan, terlihat arwah Tante Lita menggendong sebuah orok bayi yang masih merah. Suami Tante Lita tidak dapat bergerak, mulutnya kaku, bulu kuduknya seakan mau terbang. Rasa cintanya pada almarhumah
berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Dalam keadaan itu, terdengar cekikikan Tante Lita sambil berkata pada mantan suaminya dalam bahasa daerah kami, "Kesini, kesini, kamu tidak rindukah padaku beserta anakmu ini? Kesini, gendong anakmu." Dan diakhiri dengan suara tangisan. Namun entah kenapa, seisi rumah tidak ada yang mendengarnya, kecuali suaminya itu. Dan dalam keadaan ketakutan itu, suami Tante Lita refleks melempar lampu tempel ke arah Tante Lita dan berlari menuju ke kamar kakekku sambil berteriak minta tolong. Kami sekeluarga pun terjaga semua dan berbondong-bondong menuju ke arah dapur. Namun arwah Tante Lita sudah tidak ada, dan tersisa cuma lampu beserta minyak tanah yang berserakan. Enggak kebayang ketakutan seperti apa yang kami alami, apalagi jarak rumah-rumah tetangga sangat berjauhan. Kurang lebih 50 meteran dari rumah kakek. Akhirnya malam itu diputuskan semua berkumpul untuk tidur dalam satu kamar. Sesak dan berdesak-desakan terkalahkan oleh rasa takut yang luar biasa. Apakah teror arwah Tante Lita berhenti malam itu? Jawabannya tidak. Sejam kemudian, setelah semua berkumpul tidur dalam satu kamar, tiba-tiba dari kamar tamu, tempat suami Tante Lita tidur di dalamnya, terdengar suara seperti orang lagi meninabobokan anak kecil dalam bahasa daerah kami. Dan kalian sudah bisa tebak suara siapa itu. Yang bikin suami Tante Lita makin ketakutan, tatkala dari dalam kamar tamu terdengar suara Tante Lita berkata, "Arman, Arman, anakmu cari kamu. Coba kamu kemari. Coba kamu lihat betapa manisnya dia." Dan diakhiri tawa cekikikan. Arman adalah nama suaminya Tante Lita. Dalam ketakutan itu, tiba-tiba kakek berteriak dari dalam kamar, "Lita, sebaiknya kamu pergi. Di sini bukan tempatmu lagi. Kami semua sudah beda alam dengan kamu." Dan suara Tante Lita pun tak terdengar lagi. Keesokan harinya, sudah bisa dibayangkan betapa hebohnya di kampung. Bermacam-macam gosip beredar, mulai dari masalah mati yang tak wajar, yakni dalam keadaan hamil, lalu gosip masalah tata cara penguburan yang kurang didoakan, hingga masalah tentang tante yang semasa hidupnya jarang sholat, ditambah kakek sekeluarga yang kurang berpegang pada agama pada waktu itu. Akhirnya ibuku yang pada waktu itu masih kecil, beserta saudara-saudaranya diungsikan ke rumah saudara nenekku di kampung sebelah untuk sementara waktu, guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tidak dengan kakek, nenek, dan suami Tante Lita. Mereka tetap di rumah itu. Orang benar pun dipanggil untuk memagari rumah kakekku. Malam ketiganya, di rumah kakek masih diadakan pengajian. Tapi sudah bisa ditebak, mereka, para tetangga tidak bisa berlama-lama. Kali ini yang tersisa di rumah adalah kakek, nenek, dan suami Tante Lita. Dan juga 2 orang saudara dari nenekku yang datang menemani. Kebetulan rumah kakek terdiri dari 3 kamar tidur, yakni kamar tidur utama tempat kakek dan nenekku tidur, kamar tidur ibuku beserta saudara-saudaranya yang kini ditempati untuk tidur suami Tante Lita,
beserta dua omnya ibuku yang datang menemani, serta kamar tamu yang kini lagi kosong. Kata ibuku yang menceritakan kisah ini padaku, mengatakan malam itu hujan, agak rintik, dan bulan agak tertutup awan. Seisi rumah pun mencoba untuk memejamkan mata. Namun, beberapa saat ketika mereka semua mulai tertidur, tiba-tiba, terang, suara yang berasal dari kamar tamu membangunkan seisi rumah. Semua berlari ke kamar tamu dan mendapati kaca lemari pakaian pecah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kasur dan spray sudah koyak seperti dicakar sesuatu. Kapuk yang berasal dari kasur pun berserakan. Kali ini nenekku benar-benar ketakutan dan meminta diantar ke rumah saudaranya malam itu juga. Tapi kakekku menenangkan nenek dan mengatakan besok pagi saja. Belum reda rasa takut mereka, tiba-tiba saja suara gaduh terdengar dari arah dapur. Kakek pun berlari ke kamarnya dan mengambil sesuatu di bawah kolong tempat tidurnya. Ya, dia membawa sebuah parang yang cukup tajam. Lalu kakek melangkah ke dapur dengan pelan-pelan. Astaga, piring-piring dan gelas berhamburan di lantai dapur. Dan di antaranya sudah pecah. Belum habis rasa penasaran kakek, tiba-tiba, "Herman!" Terdengar suara teriakan nenek dari dalam kamarnya. Kali ini kakek, suami almarhum Tante Lita, beserta dua orang adik nenek berlari menyerbu kamar. Dan didapatinya nenek ketakutan lemas. Dengan terbata-bata, nenek berkata sembari menunjuk ke arah sudut kamar. Lita dengan anaknya. Ternyata waktu terjadi kegaduhan di dapur, nenek memilih lari ke kamar untuk sembunyi. Niat untuk menghindar, tapi justru ketemu dengan arwah Tante Lita yang menggendong bayinya di dalam kamar. Namun, kini arwah itu sudah hilang, dengan meninggalkan aroma kapur barus. Akhirnya malam itu mereka berkumpul di ruang tengah guna menunggu subuh. Rasa kantuk pun seperti sudah lenyap. Tapi belum lama mereka hendak menenangkan diri, tiba-tiba dari arah belakang rumah terdengar suara anjing yang mengeluarkan suara tertentu. Dan rupanya kakek sangat paham akan suara anjing seperti itu. Dengan berbekal parang tajam yang masih melekat di tangannya, tiba-tiba kakek berlari ke arah dapur dan membuka pintu dapur. Kakek segera menyerbu tempat di mana dia mendengar suara anjing tadi. Kakek pun berteriak, "Setan durhaka!" sambil mengayunkan parang ke arah rumpun pisang. Tak ayal lagi, sebuah anak pohon pisang tumbang terkena sabetan parang. Namun, baru saja beberapa detik, tiba-tiba anjing tadi menyalak lagi. Kali ini berasal dari arah rimbunan kopi sekitar 15 meter dari tempat kakek berdiri. Dari remang-remang rimbunan kopi itu terlihat arwah Tante Lita berdiri. Dengan sigap, kakek berlari mendekati rimbunan tersebut dan mengibaskan parangnya ke arah arwah adiknya itu. Tapi lagi-lagi, cuma ranting dan daun-daun kopi saja yang berguguran. Dan arwah Tante Lita telah hilang lagi. Saya yang mendengar cerita ini dari ibu sempat berpikir, apa iya
parang bisa melukai makhluk halus. Akhirnya, kakek tidak melihat lagi penampakan Tante Lita. Beliau memutuskan kembali ke dalam rumah dan berkumpul di ruang tengah bersama yang lainnya. Tidak ada suara, cuma hening. Kakek, nenek, suami almarhum, dan kedua saudara nenek cuma bisa diam. Dan kakek sempat melirik jam dinding telah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sampai akhirnya, tolong, tolong, huh, tolong. Samar-samar, suara itu terdengar. Tapi mereka belum tahu dari mana suara itu. Mereka pun memasang pendengaran baik-baik. Dan akhirnya, mereka dapat mengetahui asal suara tersebut. Suara itu terdengar dari arah rumah tetangganya, sekitar 50 meter dari rumah kakek. Akhirnya mereka memutuskan keluar rumah dan menuju ke rumah tetangga. Ya, tepat sekali. Suara tangisan itu berasal dari rumah tetangga. Sebut saja Pak Siwo. Dan suara tangisan itu adalah suara istrinya. Beberapa tetangga lain pun juga berdatangan, dan mereka semua menghambur masuk ke dalam rumah Pak Siwo. Dan astagfirullah, mereka melihat pemandangan yang cukup mengerikan. Pak Siwo lagi terkapar, tak bernyawa di dapur dan diratapi oleh istrinya, dengan luka robek di punggungnya, yang menghitam seperti bekas cakaran, cukup dalam dan mengeluarkan banyak darah. Seperti yang diungkapkan oleh istri Pak Siwo, bahwa malam itu Pak Siwo memang sedang sakit perut. Menjelang subuh, Pak Siwo bangun hendak buang air besar di kakus belakang rumahnya. Tak lama, tiba-tiba istri Pak Siwo mendengar suara cekikikan, disusul suara erangan kesakitan suaminya dari arah dapur. Istrinya pun keluar dari kamarnya dan berlari ke arah dapur. Dan mendapati Pak Siwo tengah mengerang kesakitan sambil memegang punggungnya yang menyemburkan darah. Bahkan, istri Pak Siwo masih sempat melihat arwah Tante Lita keluar dari dapur dengan melayang tembus melalui dinding dapur disertai suara cekikikan. Akhirnya dalam waktu sekejap, Pak Siwo menghembuskan nafas terakhirnya. Sudah bisa ditebak, cacian dan makian warga dilontarkan kepada keluarga kakekku. Bahkan sampai tuntutan pun dilayangkan. Akhirnya subuh itu juga kakek beserta beberapa warga kampung dengan berbekal obor mendatangi kuburan Tante Lita yang berjarak 200 meter di belakang rumah kakek. Mereka mencabut nisan Tante Lita dan memasangnya terbalik. Kemudian warga mengumpulkan ranting dan daun-daun kering lalu membakar kuburannya. Konon katanya, dari dalam kuburan terdengar suara orang menangis. Sejak hari itu, tak ada lagi teror almarhumah Tante Lita. Seminggu kemudian, suami almarhumah Tante Lita beserta kakekku berangkat ke ladang, tempat di mana dulu Tante Lita dan suaminya tinggal, guna mengambil sisa pakaian Tante Lita yang tersisa. Namun alangkah terkejutnya mereka, karena mendapati pakaian-pakaian tersebut sudah koyak-koyak semua. Aku yang mendengar kisah 40 tahun silam dari ibuku itu, langsung mengecek kebenaran cerita ini pada kakek, nenek, dan saudara-saudara ibuku. Dan betapa terkejutnya mereka semua. Mereka lantas menegur ibuku karena sudah mengungkit masa lalu. Mereka berpesan kepadaku agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, karena ini merupakan kisah kelam keluargaku.
Oke teman-teman, itu barusan cerita yang berjudul Arwah Tante Lita. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dan menikmati alur cerita ini ya. Baiklah, untuk hari ini mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.